Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa tukang bangunan bisa mengetahui tinggi gedung tanpa mengukurnya? Atau bagaimana satelit bisa menentukan posisi dengan sangat akurat? Jawabannya ada pada trigonometri, salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara panjang sisi-sisi pada segitiga dengan besar sudutnya. Trigonometri ini sangat banyak berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di video kali ini, My Maths Diary bakal bahas perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Materi yang kelihatannya penuh rumus tapi sebenarnya sangat mudah dipahami. Kita akan mulai dari yang paling sederhana, yaitu mengenal sin, cos, dan juga tangen, yang tentunya sudah sering kalian dengarkan ya. Jadi siapkan alat tulis kalian dan mari kita buktikan bahwa trigonometri itu bukan untuk ditakuti tapi untuk dipahami. Mari kita mulai dengan belajar tentang definisi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kalian kan sering dengar ya istilah sinus, kosinus, tangen, dan sebagainya. Nah, di sini kita sekarang akan belajar nih, apa sih yang dinamakan dengan sinus, kosinus, tangen. Di sini kita akan belajar 6 macam perbandingan trigonometri. Nah, misalnya kita punya sebuah segitiga siku-siku seperti ini, kemudian di sini ada sudut alfa. Maka kita definisikan sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku itu dinamakan sebagai sisi miring. Kemudian sisi yang berada di hadapan sudut alfa, yaitu sisi ini namanya adalah sisi depan. Kemudian sisi yang berada di samping sudut alfa ini namanya adalah sisi samping. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan sinus? Sinus dari sudut alfa dinotasikan sebagai sin alfa, itu adalah perbandingan panjang sisi di depan sudut alfa dengan sisi miring. Nah, kemudian yang dimaksud dengan kosinus, kosinus sudut alfa dinotasikan sebagai cos alfa, itu adalah perbandingan antara panjang sisi di samping sudut alfa dengan sisi miring. Kemudian tangen dari sudut alfa dinotasikan sebagai tan alfa, itu adalah perbandingan antara panjang sisi di depan sudut alfa dengan panjang sisi sampingnya. Biasanya kita bikin singkatan nih biar mudah menghafalkannya ya. Sin itu kan depan per miring, nah disingkat jadi sin demi. Kemudian cos itu samping per miring, disingkat jadi cos sami. Kemudian tan itu depan per samping, disingkat jadi tan desa. Nah, mungkin kalian juga punya cara tersendiri untuk menghafalkannya ya. Nah, kemudian masih ada perbandingan trigonometri yang lain lagi, yaitu ada kosekan. Kosekan dari sudut alfa dinotasikan sebagai kosek alfa, atau ada yang menulis CSC. CSC alfa itu dibaca kosek alfa. Itu adalah perbandingan antara panjang sisi miring dengan sisi depan dari alfanya ya. Kalau kita lihat antara sin dan kosek ini saling berkebalikan. Jadi kosek ini adalah kebalikan dari sin. Nah, kemudian ada lagi yang namanya sekan. Sekan sudut alfa dinotasikan sebagai sek alfa seperti ini. Ini adalah perbandingan antara panjang sisi miring dengan sisi samping. Dia berkebalikan dengan kosinus. Kemudian yang terakhir ada kotangen alfa. Kotangen dari sudut alfa dinotasikan sebagai kot alfa. Itu adalah perbandingan antara sisi di samping sudut alfa dengan sisi di depan sudut alfa ya. Dia berkebalikan dengan tangen. Nah, itu adalah definisi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang menjadi dasar untuk kita belajar trigonometri lebih lanjut lagi. Nah, untuk itu ini benar-benar harus dipahami ya. Biar lebih paham, kita kasih contoh soal. Yang pertama, perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut. Tentukan ke-6 nilai perbandingan trigonometri sudut alfa. Jadi diketahui sebuah segitiga siku-siku seperti ini ya. Diketahui ada sudut alfa di sini, kemudian ini panjangnya 3, yang ini 4. Kemudian ditanyakan ke-6 nilai perbandingan trigonometri dari sudut alfa. Artinya ya, kita harus menentukan nilai sin alfa, cos alfa, tan alfa, dan sebagainya. Untuk menentukan nilai perbandingan trigonometrinya, langkah pertama kita harus mendefinisikan dulu ya, mana yang dinamakan sisi miring, sisi depan, dan sisi sampingnya. Sisi miring itu selalu berada di hadapan sudut siku-siku ya. Artinya karena sudut siku-sikunya di sini, maka ini adalah sisi miring. Kita singkat sebagai mi. Kemudian sisi depannya itu berada di hadapan sudut alfa ya. Jadi ini adalah sisi depan. Kita
tuliskan sebagai D. Kemudian sisi di samping sudut alfa ini adalah sisi samping, kita tuliskan sebagai sa. Nah, di sini sisi depan dan sisi sampingnya sudah diketahui. Yang belum diketahui adalah panjang sisi miringnya. Kita bisa menentukan panjang sisi miringnya menggunakan teorema Pythagoras ya, yaitu panjang sisi miringnya ini adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu akar dari 9 tambah 16 adalah 25. Akar dari 25 sama dengan 5. Jadi panjang sisi miringnya adalah 5. Nah, kemudian sekarang kita bisa menentukan nilai ke-6 perbandingan trigonometrinya. Yang pertama kita akan menentukan nilai sin alfanya. Sin alfa tadi adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring ya. Disingkat dari sin demi. Sin alfa adalah depan per miring. Nah, depannya di sini panjangnya adalah 3, kemudian miringnya 5 ya. Artinya nilai sin alfanya adalah 3/5. Seperti itu, gampang ya. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari nilai cos alfa. Cos alfa tadi adalah cosami, samping per miring. Nah, di sini selanjutnya tinggal kita masukkan aja nilai panjang sisi samping dan juga panjang sisi miringnya di sini. Sampingnya adalah 4, miringnya 5 ya. Artinya nilai cos alfanya adalah 4/5. Kemudian tangan alfa, tandesa. Tangan alfa adalah depan per samping. Di sini panjang sisi depannya 3, sampingnya 4. Berarti nilai tangan alfa adalah 3/4. Selanjutnya kita tentukan lagi nilai 3 perbandingan trigonometri yang lain ya. Ada cosec alfa. Cosec alfa tadi adalah kebalikan dari sin ya, yaitu miring per depan sama dengan 5/3. Kemudian sec alfa tadi adalah kebalikan dari cos, yaitu miring per samping sama dengan 5/4. Kemudian kot tangan alfa kebalikan dari tangan, samping per depan sama dengan 4/3. Seperti itu. Nah, ini adalah nilai perbandingan trigonometri sudut alfa ya. Ada 6 nilai perbandingan trigonometri sudut alfa. Sin alfanya ini, cos alfanya ini, tangan alfanya ini, dan sebagainya. Gimana? Gampang ya? Kalau ada yang masih bingung bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Jika diketahui sin A sama dengan 2/3, tentukan kelima nilai perbandingan trigonometri yang lain dari sudut A. Nah, maksudnya karena di sini sudah diketahui sin A-nya, kita harus mencari nilai 5 perbandingan trigonometri yang lain ya. Kayak cos A, tangan A, cosec A, sekan A, dan juga cot A. Nah, sekarang kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah sin A sama dengan 2/3. Nah, kita tahu bahwa sin alfa itu rumusnya adalah depan per miring ya, sin demi. Nah, artinya kita bisa memisalkan bahwa 2-nya ini berarti adalah depannya, kemudian 3 ini berarti adalah miringnya. Nah, selanjutnya kita akan menggambar sebuah segitiga siku-siku di mana panjang sisi depannya 2, kemudian panjang sisi miringnya 3. Nah, misalnya seperti ini, siku-siku di sini, kemudian ada sudut A di sini ya. Nah, maka kita tempatkan dulu mana yang dimaksud dengan sisi depan, miring, dan juga sampingnya ya. Sisi miring itu adalah yang berada di hadapan sudut siku-siku, artinya ini sisi miring. Kemudian sisi depan itu yang berada di hadapannya sudut A. Lalu berarti ini adalah sisi sampingnya ya. Kemudian di sini diketahui sisi miringnya adalah 3, kemudian sisi depannya adalah 2. Kemudian kita bisa mencari panjang sisi sampingnya ini menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar dari 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Berarti sama dengan akar 9 dikurangi 4, yaitu akar 5. Artinya panjang sisi sampingnya ini adalah akar 5. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai perbandingan trigonometrinya yang lain ya, selain sin A yaitu ada cos A, tangan A, dan sebagainya. Tinggal kita masukkan aja angka-angkanya. Yang pertama cos A, cosami ya, samping per miring, berarti adalah akar 5/3. Seperti itu. Kemudian tangan A, tandesa, depan per samping ya, berarti adalah
2 per akar 5. Nah, karena ada akar di penyebut ini, maka kita rasionalkan penyebutnya ya. Dikalikan akar 5 per akar 5 sama dengan 2 akar 5 per 5. Juga bisa kita tulis sebagai 2 per 5 akar 5. Nah, selanjutnya untuk kosek A. Kosek A itu adalah kebalikan dari sin ya. Miring per depan, berarti nilainya adalah 3 per 2. Kemudian sek A itu adalah kebalikan dari cos, miring per samping, sama dengan 3 per akar 5. Kita rasionalkan, kita kalikan akar 5 per akar 5, yaitu 3 akar 5 per 5 bisa ditulis sebagai 3 per 5 akar 5. Kemudian yang terakhir ada kotangan A. Kotangan A berarti kebalikan dari tan A ya, yaitu samping per depan, yaitu adalah sampingnya akar 5, depannya 2, berarti adalah akar 5 per 2. Nah, seperti itu cara menentukan nilai perbandingan trigonometri yang lain ya, jika diketahui salah satu nilai perbandingan trigonometrinya. Nah, selanjutnya biar kalian lebih paham mengenai definisi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, silakan kerjakan soal berikut. Nah, coba cek pemahaman kamu ya. Ini soal yang pertama, soal yang kedua. Kalian bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembahasan materi berikutnya. Bye-bye.